Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Nurlaili akan membahas tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yuk simak videonya teman-teman. Kalian tahu apa itu pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Nah, tujuan dari pembelajaran mendalam yaitu yang pertama, untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan refleks. Nah, sekarang kita memasuki kerangka kerja pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama, 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kerangka pembelajaran. Nah, kalian bisa tahu kan dari gambar yang ada di atas ini? Nah, itu orang yang sedang beribadah. Nah, itu termasuk dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dimensi ini menunjukkan pribadi yang memiliki keyakinan teguh dan akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus gambar yang kedua ini gambar apa? Gambar orang yang sedang upacara. Nah, itu termasuk ke dalam dimensi kewarganegaraan, yaitu menggambarkan individu yang cinta tanah air, yang mencinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial, peduli terhadap sesama, serta bertanggung jawab secara sosial. Terus yang sebelah sini ada apa ya? Nah, yang sebelah sini orang yang sedang berpikir kritis. Nah, dimensi penalaran, yaitu kritis mencerminkan individu yang mampu berpikir logis, analitis, dan reflektif dalam mengevaluasi informasi, memecahkan masalah, serta sistematis, serta menghasilkan solusi rasional berbasis bukti. Nah, setelah itu dimensi yang ketiga itu apa teman-teman? Nih, bisa dilihat dari gambar yang ada di sini, yaitu dimensi apa ya? Kreativitas. Betul. Nah, dimensi kreativitas mencerminkan individu yang mampu berpikir inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam menciptakan solusi unik dan bermakna. Nah, setelah itu dimensi yang kelima, yaitu dimensi kolaborasi. Nah, itu bisa mencerminkan individu yang mampu bekerja sama secara gotong royong, menghargai perbedaan, dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama dalam suasana yang harmonis. Nah, terus yang keenam yaitu ada dimensi kemandirian. Nah, dimensi kemandirian ini mencerminkan individu yang bertanggung jawab atas proses belajarnya, mampu mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan terus mengembang. Nah, kita sudah memasuki dimensi yang ketujuh, yaitu dimensi kesehatan. Mencerminkan individu yang menjalani hidup sehat secara fisik dan mental, menjaga kesejahteraan lahir batin, serta mampu hidup produktif dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosialnya. Nah, yang terakhir yaitu apa ya? Dimensi komunikasi. Nah, dimensi komunikasi ini mencerminkan individu yang mampu menyampaikan ide dengan jelas, berinteraksi, efektif, positif untuk menciptakan pemahaman bersama dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran.
Nah, prinsip pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, berkesadaran. Yang dimaksud berkesadaran yaitu peserta didik belajar dengan kesadaran penuh terhadap tujuan, proses, dan diri mereka sendiri sebagai pembelajar. Setelah itu, yang kedua yaitu bermakna. Nah, pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Dan yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran menggembirakan, yaitu mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, positif, menantang, dan memotivasi. Setelah itu, kerangka pembelajaran ada pengalaman belajar, yaitu juga ada 3 poin. Yang pertama, memahami. Peserta didik menyerap informasi baru melalui membaca, menyimak, menganalisis, dan menghubungkan materi dengan pengetahuan yang sudah ada. Terus yang kedua yaitu mengaplikasi. Peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual, nyata. Terus yang terakhir ada merefleksi, yaitu peserta didik mengelola proses belajar secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, sekarang kita sudah sampai ke yang terakhir, yaitu kerangka pembelajaran. Nah, di sini kerangka pembelajaran terdiri atas 4 poin juga. Nah, yang pertama ada praktik pedagogis, yang kedua ada kemitraan pembelajaran, yang ketiga ada lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari keempat prinsip pedagogis, yaitu menekankan metode berbasis siswa seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, kolaboratif, dan asesmen formatif untuk membangun pemahaman mendalam melalui tahap understand, apply, dan refleks. Terus yang kedua ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran yaitu kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua maupun masyarakat untuk membangun proyek nyata dan mentoring berkelanjutan. Dan yang ketiga ada lingkungan pembelajaran, yaitu ruang aman inklusif, fleksibel yang menghargai keragaman dan rasa aman emosional. Nah, seperti contohnya di Madrasah Ibtidaiyah, selaras dengan nilai Islam seperti fitrah dan akhlak untuk pembentukan karakter holistik. Dan seterusnya yang terakhir yaitu ada pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital seperti platform LMS, video interaktif, dan pendukung dan AI pendukung memfasilitasi akses materi global secara kolaborasi virtual. Sekian pembahasan dari saya tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Jadi kerangka pembelajaran mendalam yaitu ada 4. Yang pertama, 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Yang 3, pengalaman belajar. Yang keempat, ada